Saya mendapat informasi dari Jerat Papua bahwa akan dibuat pertemuan pada bulan Februari tahun 2015, di mana pertemuan itu melibatkan kami, masyarakat adat. Intinya masyarakat adat membutuhkan regulasi atau perda yang berisi pengakuan dan perlindungan tentang masyarakat adat. Jadi kita mengharapkan jangan ada perda tentang hutan adat sendiri, jangan tentang pengakuan sendiri, tapi harus satu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Success story of Sorong Regency Regional Regulation number 10 of 2017 concerning the recognition and protection of the Moi customary law community in Sorong Regency, West Papua Province. The Moi customary law community in Sorong Regency, West Papua consists of 8 subtribes, namely Moi Kilim, Moi Sigin, Moi Abuntaat, Moi Abunji, Moi Klabra, Moi Sakma, Moi Lemas, and Moi Maya. Saya terlibat dalam kegiatan penyusunan perda itu diawali dengan diskusi. Satu hal yang paling menarik dari penyerahan draft perda DPRD Kabupaten Sorong, terutama yang keterwakilan dari daerah-daerah eks-transmigrasi, anggota DPR mengusulkan supaya kalau boleh dalam perda itu mengakui melindungi masyarakat hukum adat Moi, tapi pihak perusahaan ini pertama masuk itu dia dengan janji-janji manis yang dia kasih buat kita orang adat, hak wilayah yang ada di sini. Jadi di situ ada perjanjian bersama yang perusahaan kasih kepada kita. Tapi di situ perjanjian bersama itu perusahaan tidak mengikuti perjanjian itu. Di situ PT Inti Kebun Sejahtera. Tapi kesejahteraan itu bagi saya Marga Fadan ini belum ada. Ketika Bapak sudah kasih Bapak punya lahan, buah pasir saja, buah pasir kayak itu. Buah pasir itu saja Bapak sudah sejahtera. Bapak sudah punya mobil, Bapak sudah punya uang banyak. Itu janji perusahaan. Tapi sampai hari ini janji itu tidak ada pada kita hak wilayah pada hari ini. Saya punya hutan yang perusahaan tebang itu 96 hektar. 96 hektar itu perusahaan kasih saya itu cuma 1.400.000. Jadi Jerat datang ke kampung-kampung, begitu kembali menyampaikan kembali tentang hasil riset ini, bahwa ini posisi kalian terhadap sumber daya alam yang hari ini kalian miliki, posisi kalian terhadap tanah kalian, posisi kalian terhadap semua baik itu ekonomi, sosial, baik itu kesehatan, pendidikan yang mereka alami sendiri, termasuk tanah-tanah mereka yang telah dirampas begitu oleh perusahaan dan juga telah dirampas oleh secara sistematis oleh kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah transmigrasi. Program transmigrasi itu merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, di mana untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke wilayah lain di dalam wilayah Republik Indonesia. Ini telah dilakukan sejak tahun 1980-an di era Presiden Soeharto. Atas dasar latar belakang itu kemudian Jerat mencoba untuk memfasilitasi masyarakat adat begitu. Jadi kita juga melakukan mapping kapasitas di tingkat masyarakat adat sendiri. Itu Jerat kemudian membuat satu pelatihan peningkatan kapasitas untuk bagaimana cara melakukan advokasi begitu, termasuk mediasi, dan juga Jerat mendorong masyarakat adat untuk membuat pemetaan wilayah adatnya sendiri. Dengan peta baru mereka tahu persis kondisi tanah mereka sudah ada di mana. Saya ikut proses dari awal karena dari awal ya, selain sebagai anggota DPR, beban moral sebagai suku Moi, kita punya beban moral itu ada. Dan di parlemen ini kita ujung terakhir adalah voting. Kita butuh kebersamaan, butuh penjelasan yang real untuk mengusulkan perda, apalagi yang berhubungan dengan hak-hak dasar. Itu butuh penjelasan yang banyak kepada
orang non Papua, non Moi. Sebenarnya peluang besar kita di DPRD Kabupaten Sorong itu adalah masa 2017 sampai 2014 sampai 2017. Pertama secara politik lembaganya lembaga politik. Secara kuantitas kita banyak. Anak Moi ada 7 orang, ada 8 orang, dan ketua DPR-nya anak Moi. Kemudian di birokrasi eksekutif bupatinya juga orang Moi, dan secara politik itu pasti kebijakan yang berhubungan dengan keberpihakan suku pasti akan diakomodir. Perda Suku Moi nomor 10 itu jelas pengakuan dan perlindungan, ada 2 bagian yang penting itu. Pengakuan dan perlindungan. Ada pengakuan, ada perlindungan. Jadi itu sama-sama kemudian ditetapkan menjadi perda pada tanggal 1 Desember tahun 2017. Itu satu cerita yang cukup menarik di situ. Artinya bahwa memang ada hal-hal yang diperdebatkan, tapi akhirnya setelah pembicaraan bersama semua memahami bahwa ternyata perda ini tidak mengatur ke belakang. Dia mengatur ke depannya, supaya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti di masa lalu. Kami juga melakukan beberapa pertemuan di Malamoi, juga mendesak DPRD dan pemerintah daerah untuk segera menetapkan perda ini. Perda membuat masyarakat adat mengenal identitas mereka dan mengelola tanah dan sumber daya alam serta kebudayaannya secara berkelanjutan. Pembuatan perda diawali dengan program pemetaan skala luas untuk wilayah adat. Kami ini sudah ada di kami punya tempat. Kami punya tanah, kami punya status tanah, kami punya hutan, kami punya air, kami punya marga satwa, kami punya burung, dan kami punya rotan dan lain-lain. Kita orang Papua ini Allah menempatkan di masing-masing punya tempat. Dari bagian ini lalu kami dorong perda. Apa yang kami laksanakan dampak positif dari perda ini, kami sudah berhasil. 1, kami bikin hutan milik marga. Kami tanam papan yang tulisnya kawasan hutan adat Kalagmus. Di mana tempat keramat dia harus tulis kawasan hutan adat. Kenapa? Ada perdanya. Kita menjalankan. Yang kedua, kami sekarang berusaha untuk mau melakukan pemetaan tapal batas antara marga A dengan marga B. Saya adalah salah satu perempuan yang aktif dalam penyusunan draft perda ini sampai pada pengesahan. Jadi tantangan dari kita itu sudah terus sampai ke DPR. Itu ada tantangan di DPR juga. Dari saudara-saudara kita yang datang dari sana untuk bergabung dengan kita di sini. Jadi mereka persoalkan perda ini juga karena mungkin ada ketakutan. Akhirnya nanti setelah sudah draft ini sudah disahkan dan masyarakat baru tahu kalau sudah ada perda dan mereka menerima itu, bahkan mereka senang. Karena ini mengakomodir hak-hak mereka yang selama ini dirampas begitu. Proses, tapi juga perampasan wilayah adat terjadi di Tanah Moi. Tapi kami mulai bersyukur di tahun 2017, kemudian ada Perda nomor 10 tahun 2017. Perda ini membantu untuk suku Moi itu menjaga, melindungi, dan mempertahankan hak wilayah suku Moi. Salah satu cerita yang bisa saya cerita di sini adalah di tahun 2019 subsuku Moi Sigin, marga Kelagilit membatasi tapi juga melarang pihak kontraktor untuk membongkar dusun sagu marga Kelagilit Mawerah. Nah, di sini saya melihat bahwa perda ini punya fungsi yang sangat besar bagi suku Moi dan marga-marga. Bukan hanya itu, di tahun 2020 suku Moi dari subsuku Moi Kelim di Lembah Kelasau kemudian bersama-sama marga-marga yang ada di Lembah Kelasau itu mencabut izin PT Mega Mustika PlayStation di Lembah Kelasau. Dan ini proses yang menurut saya adalah proses panjang yang kemudian punya hasil juga sangat baik bagi suku Moi itu. Dan harapan saya ke depan adalah perda ini menjadi sesuatu kekuatan hukum bagi suku Moi untuk mengadvokasi dirinya, melindungi wilayahnya, terus kemudian memperkuat dan menjaga tatanan hidup kepada suku Moi itu sendiri. Yang jerat belajar dari semua proses ini itu adalah ternyata persiapan sosial berkaitan dengan melakukan riset. Jadi semua yang harus dilakukan itu harus berdasarkan sebuah riset.
Riset apa itu? Riset sosioantropologis, riset tentang hukum adat, riset tentang konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, riset tentang tanah, dan atas dasar itu baru dibuatlah pemetaan begitu. Dan semua itu akan menjadi substansi di naskah akademik kalau kita mau mendorong sebuah proses perda. Dan perda tidak cukup begitu. Jadi kembali ke internal masyarakat adat untuk melakukan konsolidasi diri. Dari baik itu membentuk kelembagaan adatnya, masyarakat harus mempunyai komitmen untuk harus sadar bahwa tanah mereka ini adalah simbol dari sejarah mereka, simbol atas kehidupan mereka, simbol dari generasi yang akan datang. Jadi harus dilindungi dengan baik. Begitu. Jerat sendiri mempelajari banyak hal begitu. Secara organisasi Jerat itu kemudian mengetahui secara mendalam tentang struktur masyarakat adat Moi itu sendiri. Banyak hal pengetahuan mendasar yang kemudian kita belajar dari masyarakat adat Moi begitu. Nah, hal ini juga kemudian ketika kita mau replikasi ke depan untuk menolong masyarakat adat yang lain, maka kita sudah punya guideline, semacam panduan begitu, panduan bahwa kita pernah berhasil, Jerat pernah berhasil di masyarakat adat Moi, maka apa yang telah dilakukan di masyarakat adat Moi kita bisa mempraktekkan itu di masyarakat adat yang lain. Yang telah dilakukan oleh Jerat itu adalah semakin masif lagi melakukan riset masyarakat hukum adat di semua tempat. Dan Jerat telah melakukan itu begitu, dan buat pemetaan lebih mendalam lagi, pemetaan wilayah adat. Untuk apa? Lagi-lagi untuk mendorong pengakuan dan perlindungan dari setiap masyarakat hukum adat yang ada di tanah Papua.